Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berada ini ada pasien yang kedua kali setelah tadi mengobati Pak Haji yang kena kolesterol sama asam urat tahun 2015. Dengan spontan, dengan seketika ada perubahan yang lebih baik. Ini yang saya obatin dia pedagang balon. Ya, ini Allah yang semuanya yang mengendakinya. Ini tukang balon. Nah, tukang balon ini dia ingin ikhtiar untuk berobat. Ini insya Allah, Allah yang mempertemukan ini menjadi kejodohannya. Ini saya berani semua. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa like dan subscribe. Beri komentar Anda untuk membangun, untuk kebaikan bersama. Ini saya akan tanyakan langsung sama pasiennya. Keluhannya apa sih? Nah, nanti akan saya fokuskan. Akan saya utamakan. Akan saya prioritaskan apa yang diinginkan pasien. Keluhan yang lain yang tidak diungkapkan, tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Saya sampaikan sama pasiennya. Benar nggak sih omongan saya, apa cukup jeplak doang? Nah, ini langsung saya tanyakan. Nah, dokter sebelum memberi obat, dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Baru dokter berani memberi obat. Kalau saya nggak perlu pakai alat lagi. Saya ngambil dari kesimpulannya. Nah, ini langsung saya tanyakan sama pasiennya nih ya. Tolong Bapak terangkan Pak. Ya, Keluhannya Pak. keluhannya gejala ambeien. Keras lagi Pak, keras. Keluhannya gejala ambeien. Nah, terus Badan pada linu. oh gitu. Ya, ada benjolan di sini, di telinga juga sakit. Dipegang sakit Pak ya? Coba Bapak ya. Di sini ya Pegang sakit ya? sakit. Nanti akan saya fokuskan, nanti habis obatin saya suruh pegang sama pasiennya. Insya Allah, Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Jadi pengobatan saya ini tanpa ada bukti fakta, tanpa ada bukti nyata, tanpa ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendiri yang akan bisa mengomentarinya. Dia yang punya badan. Maksudnya nggak ada perubahan, bilang ada perubahan. Nah, pengobatan alternatif Pak Arif Rukun ini pengobatan apa adanya, tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Yang kedua, punya ciri khas, langsung akan saya tanyakan sama pasiennya. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin ditanya. Yang ketiga, jika pasien merasakan tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi untuk menyemangati saya, untuk memotivasi saya. Penyakit yang berbeda-beda, biaya pun berbeda pula. Orang-orang yang dapat kebijakan dari saya, toleransi dari saya, golongan menengah ke atas, tidak etis, tidak mungkin iri sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Betul nggak Pak? Betul. Nah, ini saya tanya lagi nih, sudah berapa lama kena wasir Pak? Cukup lumayan lama sih Pak. Berapa lama Pak? 5 tahun ada. 5 tahun. Nah, ini pengobatan saya pernah menanganin wasir yang 10 tahun. Ini benjolannya besar. Ini insya Allah langsung mengecil otomatis. Karena semuanya kehendak Allah. Allah yang punya kehendak. Allah yang berkuasa. Saya cuma perantara, mensyariatin. Saya tanya musuh sekarang habis hanya Allah. Siap nggak dengan saya, metode saya? Totokan saya itu ada ukurannya. Saya kembalikan ke pasien. Buktikan dulu penyaringan itu insya Allah lewat. Ya Pak ya? Nah, nanti BAB-nya Bapak rasakan. Nanti belum BAB aja udah insya Allah pasien udah merasakan ada bedanya. Ya. Nah, sudah pernah berobat kemanapun Pak, tapi jangan sebutkan nama rumah sakitnya Pak. Sudah berobat kemana aja Pak? Di kampung Pak, sama Di kampung. ramuan. Ramuan aja. Iya. Makanya pengobatan saya nggak pakai obat, nggak pakai ramuan. Kalau saya kerjanya obat perlu waktu proses. Saya siapkan madu murni AC dari Sumbawa. Bagi pasien sudah membuktikan berobat ada perubahan, sudah sehat, baru dijaga dengan madu. Allah berkehendak. Allah semuanya apapun madu yang asli, Allah sudah berfirman di Al-Quran untuk mengobati segala penyakit yang dikeluarkan cairan dari perut lebah, namanya madu. Tapi dalam keadaan kita sakit nggak bisa langsung minum madu. Allah menguji jauh mana pengorbannya, kemanapun, tinggal pilih pengobatan manapun yang dipilihnya. Haknya keputusan pasien yang memilihnya. Kemana-mana pun samperin, Allah menguji. Ya, baru dibantu dengan madu. Ya. Siap ya Pak ya? Mulai diobatin nih. Oke siap. Celananya naik juga. Celananya.
cukup. Kita awali baca Al-Fatihah sama-sama Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illallah. Allahumma rabbana Allahumma rabbana. Ya Allah, dengan izin-Mu dan ridho-Mu ya Allah, gerakan tangan-Mu dengan dekat ya Allah, tanpa daya tanpa upaya yang bisa lakukan dengan kekuatan-Mu yang kalau bisa melindungi ya Allah, umur hidupnya ya Allah, kabulkan ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah, begitu juga ya Allah, anak ya Allah. Ente jangan ini lemas. Teman Pak ya, ini saya kuatkan mental dulu Pak. Mas Riko, Bapak tegang fajar. Ini saya lepas, Bapak kendor lagi Pak. Siap ya? Jangan nyari duit melulu, badan rontok ya. Ini saya lembut. Banyak pengobatan alternatif menggunakan metode yang sama. Pijet, totok saraf, banyak sekali. Tapi cara menangannya berbeda. Hasilnya pun insya Allah berbeda. Merem ya, kalau bisa merem ya. Merem. Sampai konsentrasi. Astagfirullah. Jadi merem ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Merem ya. Istighfar 1 detik. 1 detik. Siap. 1 detik. Siap. 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 Siap.
Oke. 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 Siap ya. Oke. 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 Siap. Terus. Siap. 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 Asal. 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 Allah. Allah. Lagi Pak ya. Siap. Saute. 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 Siap saute. 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 Saute siap. Saute siap. Saute siap. Siap saute. Siap saute. Siap saute. Siap saute. Siap saute. Asal. Asal. Allah. Tahan. 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 Ini Pak, ini Pak. Ini. Saute. 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 Siap. Saute. Saute. Terus. Allah. Alhamdulillah. Baru satu kaki saya pegang. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan, akan saya tanya hasilnya sama pasien. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan dan keterus terangan pasien supaya kan tahu hasilnya kita sahabat. Monggo Pak, keterangan Pak. Sebelum saya obatin, setelah saya obatin, ini pasien yang bisa mengomentarinya. Monggo Pak. Iya. Udah, alhamdulillah berkurang, Pak. Gimana Pak? Berkurang sakitnya ini. Ini baru satu kaki Pak ya? Iya. Gimana rasa bersyukurnya Pak? Hah? Rasa bersyukurnya gimana? Alhamdulillah. 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 Ini semuanya bukannya kita sengaja ketemu Bapak ini. Ya sama Bapak aku yang tadi saya obatin. Bukan karena semata-mata kita sengaja. Nah, bukan karena saya kesini asal-asalan. Ini Allah yang menggerakkan hati saya, menggerakkan langkah saya. Begitu juga pasien-pasien yang ingin ikhtiar berobat, Allah yang mengendakinya untuk mempertemukan kita. Insya Allah jadi jodohnya. Ya Pak ya. Ini Bapak rasakan, ini penjualan Bapak banyak sekali nih. Iya. Ya. Ini kolesterolnya Bapak tinggi.
mudah masuk angin. Penyakit punya ciri-ciri dan punya resiko terbesar. Yang kedua, rematik asam urat. Ini ciri-cirinya apa? Dua penyakit ini ciri-ciri sama tapi resiko berbeda. Rematik resiko terbesar sama pengapuran. Ini pengoperasian saya nggak bisa bedah. Nah, asam urat, keduanya namanya kristal urat. Disentuh pelan ini sakit, sentuh sendiri sakit, siapa berani pegang. Semakin dipijat turut, nggak tahu cara pengobatannya, semakin parah nggak bisa jalan. Nah, banyak sekali pasien yang trauma, kepijat atau saraf udah trauma, tersakiti, tersiksa, nggak ada hasil, semakin parah. Sudah nggak mau lagi untuk berobat di pijat atau saraf, nggak mau lagi. Kalau sudah konsultasi sama saya di pengobatan anti-antivirus pun, insya Allah baru muncul keberanian ngamain toto aja, apa ya? Nah, cirinya rematik asam urat, semutan, baal, linu, tuanya, pegel. Ini ada kadarnya, tingkatannya. Salah bergerak, terbentur. Ada orang yang angkat galon, beras, nah, terus apa namanya, jatuh dari motor, lumpuh. Ini musababnya. Tapi penyakit itu ada, nggak mungkin dadakan, nggak mungkin tiba-tiba. Karena salah berjepit. Salah berjepit kalau udah kena benturan kencang, salah bergerak jadinya lumpuh. Ini namanya salah berjepit. Kalau ke dokter dibelek minimal ratusan juta. Ini pengoperasiannya nggak bisa bedah. 4 penyakit menjadikan malapetaka, menjadikan semua nama-nama penyakit secara kedokteran yang tetap bengek susah disebutkan satu persatu karena 4 faktor penyakit yang bisa ke dokter. Ya Pak ya. Nah, ini kadar gulanya juga tinggi tapi nggak parah. Nah, ngantuk, lemas, kepikiran, ngantuk. Nah, ini ada. Kalau sudah parah, rusak pankreas, baru dokter memvonis diabetes. Yang keempat, Bapak punya riwayat darah tinggi, kontrol emosi, Pak. Emosi ada 2, emosi yang diungkapkan karena karakter orang tipe orang banyak ngomong ngoceh terus, dan emosi yang terpendam. Karena karakter orang tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Dia mau coba sampai sabar, sih masih menyimpan kesel, jangan doang kamu sendiri. Itu sensitif. Cara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Bagaimana ini pertanyaan besar, banyak orang tahu. Maaf, nggak kiai, nggak ustad. Banyak yang paham agama tapi nggak tahu untuk supaya jatuh kunciannya jatuh normal secara medis tuh nggak tahu. Nah, berobat kemanapun nggak akan dulu secara rohaninya. Mesoknya parah, semakin keras hatinya bisa diatur. Maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Berapapun hartanya akan habis udah. Selama riwayat ini tidak ada yang orang yang sembuh. Berapapun karena beganya saraf. Tegang, melawan emosi diri sulit, mau sabar itu sulit. Sampai saraf, kalau udah sabar, Allah memberi keajaiban. Insya Allah akan sembuh. Ini sahabat mulai lunak, udah bisa sabar. Makanya dokter memberi obat darah tinggi tujuannya dan fungsinya ingat, bukan untuk menurunkan darah tinggi, tapi supaya tidak terjadi sakit kepala atau pusing. Tujuannya seperti itu. Paham Pak ya? Makanya orang ngerti, wah sambil darah tinggi langsung darah turun. Bukan. Makanya banyak sekali orang yang konsumsi obat darah tinggi terus. Darah tinggi itu aman jika tidak sakit kepala atau pusing. Makanya bahaya, sakit kepala itu bahaya, pusing. Makanya dokter beri obat darah tinggi itu. Supaya apa? Nggak diterangkan sama detail. Ini kronologis terjadinya stroke. Sakit kepala terus pusing. Ini kontak dengan emosi. Ya, dipacu dengan salah pola makan. Akhirnya hilanglah keseimbangan. Banyak orang yang jatuh di kamar mandi. Ini bumi lah dibalik. Nggak bisa terkontrol lagi. Pecah pembuluh darah otak, kalau nggak dead ya stroke. Kalau nggak pecah ya stroke juga, pembekuan darah di otak. Paham ya? Ini masalah vitalitas. Ini bapak ini masih muda nih, seger. Ini bermasalah. Ini apalah arti besarnya satu barang itu nggak ada artinya. Letoy ya nggak bisa keras buat apa? Penyakit pria secara medis ada 3. Ejakulasi leak, lemah syahwat, impoten. Ini besarnya barang buat apa? Ini termasuk nafsu orangnya aja. Ya, ikutin terus YouTube saya dan buktikan segera solusi secepat. Insya Allah menangani semua penyakit medis. Ya, praktek di seberang halte kampus UIN Bojong Sari Depok. Simpan nomor saya 085697315329. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikutin di episode selanjutnya. Alhamdulillah ya.